Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sistem otot manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sevi Amikotun Fikriyah dengan NIM 202033001. Yang kedua, Dian Rizky Satriana dengan NIM 202033004. Yang ketiga, Oktavia Putri Utami dengan NIM 202033013. Yang keempat, saya sendiri Mutiara Triana Zain dengan NIM 202033017. Yang kelima, Ana Maria Sofiana dengan NIM 202033018. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian otot dan fungsi otot. Pengertian otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat otot berkontraksi, otot akan menjadi lebih pendek. Sebaliknya, pada saat otot relaksasi, otot akan memanjang. Pada tubuh manusia tersusun atas 35-45% otot. Fungsi otot. Fungsi utama otot adalah sebagai alat gerak aktif, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Fungsi-fungsi lain dari otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang kedua, menghasilkan panas yang didapat dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Panas ini digunakan untuk mengatur suhu tubuh agar proses-proses penting lain di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh. Yang keempat, otot yang sehat dan kuat dapat membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, sehingga secara keseluruhan otot juga menentukan kekuatan tubuh. Yang kelima, mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, otot ada yang bekerja di bawah kesadaran, ada pula yang tidak. Memang begitu penting fungsi dari otot. Makanya kita perlu menjaga kesehatan otot kita dengan sering berolahraga. Satu hal yang menarik dari otot adalah otot ini selalu bekerja. Bahkan ketika kita tidak sadar, otot ini selalu bekerja. Bahasa kerennya, otot ini bisa bekerja, bahkan di dalam alam bawah sadar kita. Ya, selain otot yang kita gerakkan secara sadar, otot ini disebut sebagai otot voluntar. Ada juga berbagai otot yang bekerja meskipun kita tidak suruh. Otot jenis ini disebut dengan otot involuntar atau otonom. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara sadar oleh manusia, yang artinya kita dapat memilih untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan otot tersebut. Contohnya, kerja otot saat kita berjalan, membungkuk, memutar, atau mengangkat. Gerakan motorik halus seperti menulis atau memainkan alat musik juga menghasilkan dari otot-otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot yang gerakannya secara sadar, biasanya otot ini melekat pada tulang dan menghasilkan gerakan dengan cara berkontraksi atau relaksasi. Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan secara tidak sadar atau otot tersebut bekerja secara otomatis. Kita tidak bisa memilih untuk melakukan gerakan atau menghentikan gerakan otot ini. Otot ini selalu bekerja sepanjang hari selama hidup manusia di luar kesadaran. Contohnya, otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang mengatur pernafasan, pergerakan makan melalui sistem pencernaan, dan gerakan pemompa darah pada otot jantung. Tahukah kamu gambar di samping? Ya, otot stapedius.
Otot stapedius adalah otot terkecil di tubuh kita yang terdapat di dalam telinga. Otot ini bernama stapedius. Otot stapedius memiliki panjang hanya 1 mm dan berfungsi untuk menghantarkan getaran suara ke telinga dalam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oktavia Putri Utami. Kepada Oktavia Putri Utami, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Mutiara Triana Zain. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Berbicara mengenai berbagai jenis otot di tubuh kita, berdasarkan struktur dan fungsinya ada 3 jenis otot di tubuh kita. 1. Otot jantung. Otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, otot jantung harus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tetapi si otot jantung ini tetap melakukan pekerjaannya untuk bekerja dan bergerak. Adapun ciri-ciri otot jantung: 1. Inti sel banyak dan terletak di tengah. 2. Bentuknya memanjang, silindris dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. 3. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau otonom. 4. Kontraksinya kuat dan berirama. 5. Mempunyai garis melintang. Selanjutnya jenis otot yang kedua ada otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Adapun ciri-ciri otot lurik: 1. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. 2. Bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. 3. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. 4. Termasuk otot volunter karena harus bekerja dengan kesadaran. Yang kelima, mampu bekerja keras dan cepat tetapi mudah lelah. Jenis otot yang ketiga ada otot polos. Otot polos ini bukan berarti ototnya polos ya. Dinamakan otot polos karena ototnya itu sungguh suatu penanaman yang gravitasnya itu bagus. Otot polos berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Nah, coba tebak, kira-kira ada di mana otot polos? Nah, betul sekali. Dia biasanya melapisi organ-organ di tubuh. Nah, seperti dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim wanita. Adapun ciri-ciri otot polos: 1. Hanya memiliki 1 inti sel yang berada di bagian tengah. 2. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. 3. Terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. 4. Termasuk otot involunter atau otonom. 5. Tidak mempunyai garis melintang. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Rizky Satriana. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Oktavia Putri Utami sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi cara kerja otot. Cara kerja otot dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Maksudnya, jadi si otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Contohnya, gerakan yang dipicu oleh otot ini adalah tangan melengkup dan mengada. Yang kedua yaitu otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contoh dari kerja otot antagonis pada otot bisep dan otot trisep yang terletak di lengan atas. Apabila menggerakkan lengan menekuk, maka otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot trisep akan berelaksasi. Apabila menggerakkan tangan dengan gerakan meluruskan lengan, maka otot yang bekerja antara lain otot bisep akan berelaksasi, sedangkan otot trisep akan berkontraksi. Bagaimana sih otot bergerak?
Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Sevi Amikotun Fikriyah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Dian Rizky Satriana. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang macam-macam penyakit otot. Yang pertama yaitu 1. Distrofi otot. Distrofi menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Pada kasus yang parah, distrofi otot bisa mempengaruhi jantung dan otot pernafasan lain. Sayangnya, hingga kini belum ada obat yang menyembuhkan distrofi. Pengobatan hanya ditujukan untuk meringankan gejala penyakit, cacat fisik, dan masalah kesehatan lain yang muncul. Yang kedua yaitu penyakit Parkinson. Parkinson disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh, sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Bila terus memburuk, pengidap Parkinson mengalami kesulitan berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Penyakit ini dapat diobati atau minimal tremor bisa dikendalikan agar pengidapnya masih dapat melakukan aktivitas dengan normal. Yang ketiga yaitu fibromialgia. Fibromialgia ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Fibromialgia belum diketahui penyebab pastinya, namun kelainan pada bahan kimia tertentu atau neurotransmitter di otak, perubahan cara sistem saraf dalam memproses pesan nyeri, kelainan genetik, stres fisik atau emosional, dan infeksi tertentu diduga menjadi penyebabnya. Yang keempat yaitu kesleo. Kesleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya, kesleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik pelatihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ana Maria Sofiana. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Sevi Amikotun Fikriyah yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama adalah pertahankan berat badan ideal. Percaya atau tidak, ternyata berat badan berlebih juga tidak baik untuk kesehatan otot kita. Hal ini disebabkan karena berat badan yang berada di atas batas normal dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada otot tubuh. Oleh sebab itu, tubuh menjadi harus bekerja lebih keras. Hal tersebut juga menyebabkan otot tubuh menjadi lebih mudah lelah dan cepat tegang. Lalu, untuk menjaga kesehatan otot, kita perlu menjaga berat badan ideal, yaitu dengan menjalani pola makan yang bergizi, seimbang, serta membatasi asupan makanan yang tinggi lemak, jenuh, dan kolesterol. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan air. Kekurangan asupan air dapat berimbas pada gangguan penyerapan nutrisi oleh otot. Otot tubuh kita akhirnya tidak dapat menyerap kalium dan magnesium yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Maka untuk menjaga kesehatan otot, kita perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap harinya. Yang ketiga, memperhatikan postur tubuh yang benar. Salah satu penyebab nyeri otot adalah kebiasaan melakukan postur tubuh yang salah, baik saat sedang berdiri, duduk, maupun berbaring. Jika kita ingin mengatasi rasa sakit tanpa menggunakan obat nyeri otot, cobalah untuk membiasakan diri melakukan postur tubuh yang baik. Salah satu caranya yaitu bisa diawali dengan membentuk postur duduk.
Bila kita terbiasa duduk membungkuk, maka sudah saatnya menghentikan kebiasaan buruk itu. Pasalnya, postur tubuh yang salah akan memberikan beban tambahan pada tulang dan otot sehingga keduanya perlu bekerja lebih keras. Lalu yang keempat adalah rutin berolahraga. Menurut University of Michigan, jika ingin menjaga kesehatan otot, rutin berolahraga dapat menjadi salah satu pilihan untuk kita. Semua jenis gerakan dalam olahraga memang dapat melatih otot, tapi ada jenis latihan tertentu yang bisa diterapkan dan lebih efektif untuk menjaga kesehatan otot. Sebagai contoh, latihan aerobik seperti jogging, berenang, dan badminton cukup efektif untuk meningkatkan kekuatan otot, menjaga kesehatan jantung, serta membakar lemak. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kami, silakan simak video berikut ini untuk mempermudah pemahaman tentang materi yang telah disampaikan. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin myosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin myosin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot.
Impuls akan bergerak ke tubulus pes dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menuri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.